Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. Nah, ini kemarin kan ada Pak Erick Thohir sempat menyampaikan soal pemain yang akan berlaga nanti di Asian Games dan juga di kualifikasi Piala Dunia. Ya kita Ya, tahu sendirilah, di timnas senior ini ada 6 pemain yang usianya masih di bawah 22. Jadi pemain-pemain ini bisa bermain di timnas U23 dan juga di ya, senior. Nah ya. ini kan apakah mereka ini akan bermain di dua timnas atau di salah satu? Bro Ipung, kalau Bro Ipung Ya mau memang pilih gimana nih? ini kalau kacamatanya saya ya, Hmm, bukan dari siapa-siapa. Kalau kacamatanya saya pikir gini, Indonesia tuh punya banyak talenta gitu loh. Kita lihat bagaimana apa yang diperlihatkan di SEA Games kemarin. Di SEA Games juga kan memang sebagian adalah pemain-pemain senior yang biasa dipanggil di timnas senior gitu loh. hmm, Tapi ada beberapa nama-nama pemain yang memang belum pernah dipanggil di timnas senior. Sebagai contoh Taufani, kemudian ada Fajar Faturrahman. Kemudian kita juga melihat pada Alfianda Dewangga yang mungkin di timnas senior sudah jarang dipanggil, akhirnya dia dipakai dan berhasil di SEA Games kemarin. ya. Saya pikir dengan banyaknya bakat-bakat yang dimiliki oleh timnas kita, kita toh jangan jangan ketakutan ya bahwa akan terjadi rebutan pemain untuk kepentingan timnas atau kepentingan under 23 yang semuanya nanti akhirnya jadinya ribut gitu loh, Bro. Nah ini kan pernyataan Erick Thohir kemarin seolah ingin mengatakan bahwa salah satu pemain itu hanya akan terlibat di satu timnas saja, apakah dia di senior saja atau di U23 saja, tidak bisa bermain di Hmm, dua-duanya. Dengan betul. ketakutan nanti pemain terlalu jenuh dan kemudian nanti akan menurunkan performanya pemain itu sendiri. Betul. Nah, Ya. pertanyaan saya tadi kan belum dijawab nih. Ini 6 orang ini mau ditaruh di timnas senior atau di U23 nih? Walaupun kita tahu bahwa kita nggak akan kehilangan Nah, banyak talenta lah kira-kira. mm-mm. Saya pikir gini ya, kalau misalkan ya kita lihat pada jadwal. Penjadwalan ini kira-kira tentu dari tim bisa jadi nanti direktur teknik lah. Kemudian dua coach ini juga dipanggil kira-kira untuk menangani yang enam ini seperti apa. Soalnya yang dikhawatirkan kan kalau tidak ada komunikasi adalah tarik menarik. Nah, Mhm. kalau misalkan dianggap bahwa masih memungkinkan sehubungan dengan jadwal yang mungkin juga tidak terlalu menyiksa pemain, ya saya pikir ya nggak masalah itu kemudian dipakai di sini, dipakai di sana, gitu loh. Selama itu memang kebutuhan tim dan jelas-jelas bahwa ada target di situ, gitu loh. Apalagi kita tahu bahwa misalkan Asian Games ya. Asian Games ini kan juga sebuah event yang walaupun multi event ya, tapi ini juga bisa menjadi semacam ini ya, semacam orientasi bagaimana perkembangan persepak bolaan suatu negara gitu loh. Apalagi semua negara-negara terbaik di Asia juga biasanya mengikuti event di Asia Tenggara di Asian Games nanti. Nah, Mhm. kalau melihat pada bagaimana ini krusialnya Asian Games, saya pikir ya kalau misalkan itu kualifikasi Piala Asia baru pada tahap fase penyisihan di grup awal ketika Indonesia melawan tim-tim yang mungkin lebih banyak di bawah peringkatnya dan saya yakin Indonesia bisa mengatasi itu mungkin ini ya yang harus mengalah dulu gitu loh karena biar bagaimanapun hasil yang akan didapat ya dengan kata lain bukannya kita terlalu optimis ya tapi saya yakin itu bisa kita atasi bahwa negara-negara yang di bawah peringkat FIFA kita itu akan bisa kita atasi dengan baik saya yakin itu bisa bisa kesampaian gitu loh jadi tidak ada tidak ada tarik menarik terkecuali memang kedua event ini memang dua-duanya sangat krusial. Nah, ini yang harus dipertimbangkan baik-baik gitu loh, Bro. Ya memang kalau kita lihat dari jadwal ya bro, Hmm, jadwal yang U23 itu kan langsung berentet itu sekitar 5-6 minggu. Nanti saya tunjukkan gambar ininya, schedule-nya. hmm, Dan pada saat itu ada FIFA Matchday dan juga ada kualifikasi Piala Dunia. ya. Kalau saya sih, kalau saya jadi ketua umum PSSI, saya akan mendahulukan
yang kualifikasi Piala Dunia dulu. Ya, Kenapa? betul. Karena kualifikasi Piala Dunia itu menghasilkan poin untuk FIFA Point dan akan bisa menggeser FIFA ranking Indonesia. Apalagi kan kalau misalnya Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan bahwa Indonesia diharapkan maju ke FIFA ranking 100 ya dalam jangka menengah gitu. Mungkin ini akan menjadi solusi juga, Bro. Kenapa? Karena yang bermain di Asian Games usia di bawah 23 itu juga kan masih banyak sebetulnya pemain-pemainnya. Jadi Betul. yang 6 ini kalau dimainkan di senior kayaknya lebih bagus menurut saya sih. Ya, ya itu ya bisa saja apa yang dilakukan oleh PSSI sehubungan dengan niatan untuk meningkatkan FIFA ranking ya apa yang Bro Eri sampaikan itu bisa aja bisa dilakukan gitu loh. Mhm. Apalagi ya kalau kita melihat bahwa talenta muda Indonesia juga kan tidak kehabisan. Belakangan ini makin banyak talenta-talenta muda yang akhirnya bisa keluar. Karena banyak juga kebijakan-kebijakan klub yang justru mendukung munculnya talenta-talenta muda ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Persija, apa yang Ya, dilakukan oleh PSM, apa yang dilakukan oleh Persebaya, Persib. Itu juga kan menghasilkan talenta-talenta muda yang tadinya tidak kita kenal, tapi mereka justru sudah matang di usia yang juga masih cukup muda gitu loh. Mereka ya. masih bisa masuk kualifikasi untuk bermain di SEA Games, untuk bermain di Asian Games. Jadi saya pikir kita nggak perlu ketakutan, ketakutan akan kekurangan talenta muda. Dan kita harapkan bahwa semua target-target yang ditetapkan oleh PSSI dengan kita bisa mengolah bibit-bibit muda yang banyak jumlahnya, tentu yang dibutuhkan adalah pembinaan yang bagus sehingga semua level permainan standarnya sudah kelihatan gitu loh. Jadi kita nggak perlu ada keraguan akan narik siapa karena semuanya punya kesiapan dan semuanya tentu punya potensi yang bisa dikeluarkan nantinya gitu. Nah, tadi kan udah menyinggung soal klub nih. Saya kok agak khawatir nanti klub tidak mau memberikan pemainnya tentu. Karena langsung nih, timnasnya nggak cuma satu yo. Kemarin Iya, iya, timnas iya. U20 saja kan. Ketika pemain Iya betul. dimainkan di U20 terus juga dimainkan di pemain senior gitu, terus kan jadi masalah kan. Apalagi ini, timnas seniornya ada, timnas U22-nya ada, kemudian Ya, timnas U17 juga ada. Ayo, ya. mau nggak Jadi ini? gini, Sementara pada saat itu uh, Liga 1 itu lagi bergulir. nah, iya, memang itu juga jadi kendala dan itu juga pernah terjadi kan. Bagaimana Mhm, tarik menarik antara pemain dari Persija, Persib Makassar yang mhm, berusaha ditahan dulu gitu karena mhm, roda kompetisi masih berjalan. mhm. Nah, mungkin ya, saya sih punya harapan bahwa jadwal-jadwal dari event sepak bola ini, mungkin kalender Asian Games, kalender FIFA itu juga sudah diperhitungkan oleh regulator liga gitu loh. Ya, Jadi bisa saja regulator sepak bola Indonesia di liga nanti akan melihat jadwal-jadwal itu. Jadwal-jadwal itulah yang akan katakanlah diberikan highlight bahwa mungkin pada jadwal pertandingan FIFA Matchday, jadwal pertandingan ini untuk sementara kita berlakukan seperti ini gitu karena ya, katakanlah gitu ya gitu ya, ya. ya, Nah, ini supaya tidak lagi terjadi tarik menarik tadi ya. gitu. Ya Dan saya pikir salah ya satu gimana? contohnya kemarin ya, kemarin ada pemain yang baru diberikan sudah di hari-hari terakhir gitu kan. Betul, betul. Nah, ya yang paling penting adalah komunikasi sebetulnya. Ya. Komunikasi antara kepengurusan PSSI, Mhm. pemilik klub, dan melihat rujukannya adalah kalender dan kebutuhan timnas, begitu Ya. bro. Ini balik lagi ke yang 6 orang tadi ya. Mungkin nggak sih Nah, ke yang 6 orang ini disuruh milih sendiri kamu mau di U23 atau mau di senior? Mungkin nggak disuruh milih sendiri. rasanya nggak seperti itu ya bro. Karena otoritas untuk memilih tentu adalah dari apa manajemen ini ya, manajemen tim ya. Ya, Manajemen tim under 23 tentu berbeda dengan manajemen tim senior. ya, Nah, mereka lah yang kemudian punya otoritas lah untuk menentukan pemain ini bermain di mana gitu loh. ya, Dan tentu melalui komunikasi-komunikasi antar lintas label usia gitu loh, Bro. ya. Nah, ini agak menarik ya, karena apa kita membandingkan antara timnas senior dan timnas U22.
U23 juga ya ibaratnya, Oke. yang mereka bermain di kompetisi multi event ya, multi cabang Ya, olahraga ya. Dan biasanya betul. di multi cabang ini Indonesia, pemerintah itu memberikan bonus kalau berhasil menghasilkan medali. Sementara kan kalau kualifikasi Piala Dunia nggak dapet, bro. Nah Ya ini bisa itulah. jadi nih pemain, wah gua nggak dimainkan di Asian Games nih, nggak ada bonus. Ya itulah. Itu bagaimana inilah dari kepengurusan PSSI untuk menyikapi hal demikian karena bisa jadi ya ada kecemburuan juga ya mengenai mengenai masalah itu. Tapi mudah-mudahan jiwa patriotisme pemain-pemain nasional lebih mengedepankan kebutuhan timnas itu lebih menonjol ya Ya, ketimbang imbalan materi gitu loh, Bro. ya, ya. Oke, berarti kita nggak bisa tahu ya sementara ini PSSI akan mendahulukan yang mana, apakah yang Betul. timnas senior atau yang untuk Asian Games gitu. kualifikasi ya U23 ya. U23 ini kan Iya. ada dua acaranya, kualifikasi Piala Asia Heeh, U23 dan juga Asian Games yang itu waktunya berdempetan. betul. Dan saya balik lagi tadi kalau bilang kenapa saya berpikirnya untuk ke kualifikasi Piala Dunia ya, bukan Piala Asia, yang Piala Dunia. Itu karena FIFA poinnya itu beda banget ya dengan FIFA Matchday. Contohnya adalah ketika Heeh, Indonesia melawan Palestina kemarin. iya, Indonesia kan seri ya, seri. betul. Karena di FIFA Matchday, maka poin yang Indonesia raih itu sebenarnya cuma 1,77. Tetapi kalau Indonesia bertemu dengan Palestina itu berada di kualifikasi Piala Dunia, poin Indonesia dapatnya 4,4. Oh, Jadi jauh ya. lebih banyak, ya, jauh Betul, lebih banyak. betul. Karena apa? Iya, Karena memang poin-poin di ajang Piala Dunia mulai dari kualifikasi sampai nantinya kemudian di final itu memang faktor pengalinya besar sekali. Dan itu iya, menurut saya lebih baik Indonesia mengutamakan yang untuk kualifikasi Piala Dunia supaya apa? Supaya sambil kita mengambil poin. iya. Bisa Kira-kira saja, gitu Bro. ya. Ya, bisa aja rencana seperti itu. Mudah-mudahan juga mungkin ya dari pihak PSSI juga tentunya juga sudah punya perhitungan ya. Ya, Kira-kira mana nih yang akan mereka tuju. ya, Nah, kalau misalkan perhitungan yang disampaikan Bro Eri itu juga bisa saja mereka juga sudah melakukan riset ya, mengenai hal yang demikian, ya ya, itu tidak ada salahnya juga untuk ya. dipakai apa yang Bro Eri teori tadi gitu loh, Bro. Nah, tadi kan kita bicara soal pemain yang 6 nih. Nah, Hmm, pelatihnya gimana nih, Bro? Ada 3 pelatih nih. Timnas hmm, U23 senior sama 17. iya. Belakangan ini kan sepertinya ya kalau STY sudah diplot untuk timnas senior. Mhm, Kemudian Indra Safri sudah diplot untuk kelompok usia mulai dari 22 atau 23 gitu ya. mhm, Dan kemudian kan ada juga kelompok usia under 20 ya, U20. Itu juga saya belum tahu tuh, belum mhm, terinfo mengenai siapa pelatihnya. Kemudian sehubungan dengan Piala Dunia under 17, kemudian Pak Erick Thohir juga sudah dalam jumpa pers ya, mhm, menyatakan bahwa pelatihnya nanti adalah Bima Sakti gitu loh. mhm. Jadi paling tidak ada 4 kelompok usia ini seharusnya memang ada 4 pelatih ya. Itu yang Ya, paling ya. ideal. Apalagi kalau pelatih-pelatihnya ini punya kualifikasi yang mirip-mirip gitu loh. Mhm, Nah, itu kan artinya kita bisa berharap banyak bahwa dari semua level usia itu punya potensi dan punya pencapaian yang bagus semua gitu loh. Kalau itu mhm. bisa berhasil kan, wah, sepak bola Indonesia sangat maju nantinya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai tadi judul awalnya adalah rebutan pemain ya, tapi terus jadinya ke pelatih juga sih. Kalau Iya. sobat sendiri akan memilih mana? Mengutamakan kualifikasi Piala Dunia atau yang untuk Asian Games dan kualifikasi Piala Asia U17? Sorry, U23. Pilih mana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.